Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat ya. Oke, semangat untuk belajar lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bab listrik statis. Nah, oke. Apa sih sebenarnya listrik statis itu? Ya, PR ya. Oke, listrik statis itu apa? PR, pertanyaan saya ini dijawab di Google Classroom. Oke? Siap deh. Nah, sekarang ini ada map ya. Ini namanya apa namanya? Map mapping ya. Sebentar. Nah, atau bahasa kerennya nih, elektrostatika 1. Nah, pada elektrostatika 1 ini kita akan membahas hukum Coulomb dan medan listrik. Nah, pada hukum Coulomb itu kita akan bahas ini, partikel. Jadi partikel yang bermuatan, kemudian pengaruh besar muatan dan jarak. Kemudian pada partikel bermuatan itu ada yang namanya apa? Muatan sejenis dan tak sejenis gitu ya. Ini sejenis dan tak sejenis harusnya, bukan sejenis. Begitu. Nah, untuk medan listrik itu apa? Nanti kita kupas. Nah, medan listrik itu kita akan belajar 3 ini dalam medan listrik. Muatan titik, bola konduktor, kemudian medan listrik pada 2 keping sejajar. Nah, pada bola konduktor itu nih ada dalam bola, permukaan bola, dan di luar bola gitu. Oke, kita lanjut ke hukum Coulomb sekarang. Perhatikan, hukum Coulomb itu apa sih? Ya, di sini sudah saya tulis ya. Tinggal baca, salin di buku tulis. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara 2 partikel yang bermuatan. Maksudnya gimana nih? Ya, apabila ada 2 partikel yang bermuatan atau lebih misalnya ya, itu akan saling tolak-menolak atau tarik-menarik. Gitu. Sebanding dengan besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Nah, ini kuadrat, saya kurang ngasih. Ini kuadrat. Oke. Nah, kalau ditulis secara sistematis, maka besarnya gaya Coulomb, ingat gaya Coulomb ya. Biasanya nih ada yang di buku itu menuliskannya FC gitu. Atau F boleh. Jadi lihat nanti besaran apa saja yang di situ untuk mengetahuinya ya. Nah, jadi secara sistematis bisa dituliskan bahwa F itu sama dengan kaki Ki per R kuadrat. Nah, kaki Ki per R kuadrat. Atau biasa kalau untuk mempermudah mengingatnya itu bisa seperti ini. Gaya Coulomb sama dengan kakiku roda 2. Nah, gampang kan kalau gitu. Kakiku roda 2. Loh, itu ada ki besar, ada ki kecil apa? Sama. Maksudnya di situ adalah ki 1, ki besar itu di situ ki 1. Ki kecil itu ki 2. Boleh dituliskan ki 1, ki 2 boleh Bu? Boleh. Kalau menuliskan ki-nya ki kecil semua, ditulis ki 1, ki 2. Ditulis ki 1, ki 2, gitu boleh? Boleh. Atau gini, ki besar. Ki 1, Ki 2, boleh? Boleh. Jadi yang penting di sini adalah Ki itu muatan. Karena di situ ada 2, ada Ki besar, Ki kecil, itu hanya untuk membedakan bahwa Ki besar itu muatan 1, Ki kecil muatan 2, begitu saja. Mau dituliskan seperti ini di situ boleh. Boleh sekali, tidak masalah ya. Yang penting kalian paham bahwa hukum Coulomb itu adalah kakiku roda 2 begitu. Sret, oke. Paham ya? Ya, kita next ke
Di sini. Nah, di sini sudah saya tulis tuh keterangan dari rumusnya tadi. Nah, itu. R itu jarak antar muatan ya. Kalau K, nah sekarang K nih. Ini K, besarnya K itu adalah permitivitas listrik vakum itu epsilon ya. Jadi K itu konstanta, ya, konstanta permitivitas listrik. Jadi besarnya K itu adalah berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Ini kurang 9 ya. Iya, saya tulis. Nah, jadi besarnya K itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Jadi ini gandeng ini ya. Ini loh. Tret. Nah, itu kalian kalau menuliskannya begini ya di buku tulis. Bentar. Jadi kalau menuliskannya K itu kan 1/4 pi epsilon 0. Gini. Nah, besarnya ini itu adalah ini 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. C itu kulom ya, satuan dari muatan. Oke, gitu ya. Nah, besarnya epsilon itu 8,85 ya dibulatkan kali 10 pangkat min 12 kulom kuadrat per Newton meter kuadrat. Ini perlu hafal, Bu. Tidak usah, nanti ini kita pakai kalau nggak salah di belakangan. Jadi nggak usah dihafalin. Nanti kalau ada soal biasanya diketahui. Gitu. Yang jelas nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9. Itu aja yang kamu ingat-ingat. Oke, contoh soal ya. Nah, perhatikan nih. 2 buah muatan listrik masing-masing 20 mikrokulom dan min 20 mikrokulom. Terpisah pada jarak 30 cm. Saya kayak gini. 20 mikrokulom cc. Ini coba lihat ya, muatannya itu positif sama negatif. Ini ada muatan positif 20 mikrokulom. Nah, kok gini ya besarnya itu. Jadi ini muatannya positif, yang ini muatannya negatif. Ini positif. Besarnya positif 20 mikrokulom, yang ini adalah negatif 20 mikrokulom. Gitu. Sehingga kalau muatannya ini beda jenis, maka yang terjadi bagaimana? Ya, tarik menarik. Ini ke sana, ini ke situ, ya kan? Maka yang ditanya adalah berapakah besar dan arah gaya setiap muatan? Nah, jika jaraknya dijadikan 60 cm, berapa besar gaya antar muatan itu sekarang? Nanti tinggal ganti aja bahwa jaraknya itu 60 cm. Kalau yang awal tadi kan 30 nih. Ini 30 cm. Nah, kita cari nih yang jaraknya 30 cm dulu ya. Oke. Lanjut ya ke slide baru. Nah, cara ngerjakannya gimana? Yang diketahui apa tadi? Yang A. Sebentar. Yang diketahui dulu. Yang diketahui K pasti ya. K 9 kali 10 pangkat 9. Ya kan, Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kemudian Q1 atau Q besar sama dengan berapa? 20 mikrokulom. Ingat, di sini mikrokulom, maka harus kita ganti ke kulom. Jadi kalau mikro itu berapa besarnya? Ya, 20 kali 10 pangkat min 6 kulom. Yang Q kedua itu negatif 20 mikrokulom. Sama kan? Tinggal gini aja. 20 kali 10 min 6 kulom. Kan begitu jaraknya. Jaraknya tadi 30 cm. Harus jadikan apa? Meter. Jadi 0,3 meter ya kan? Oke. Tinggal masukkan aja ke rumusnya. F
Sebentar, yang A dulu. A. A, F sama dengan berapa? Kakiku roda 2 ya. Kakiku roda 2. Nah, masukkan nilainya. K9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kali 10. 20 kali 10 pangkat min 6 itu berapa? 2 kali 10 pangkat min 5 kan ya? Oke, ini saya tulis 2 kali 10 pangkat min 5 kali 2 kali 10 pangkat min 5, ya kan? Dibagi R-nya 0,3. Ingat kuadrat R-nya. Nah, udah deh. Tinggal ngitung. Selesai. Loh, kok muter? Bentar. Ya. Nah, ini. Mana nih yang kita kerjain dulu? Ini ada 9. Yang bawah itu 0,3 kali 0,3 kan 9 kali 10 min 2, ya kan? Oke. Berarti ini bisa kita coret dengan 3-nya. Seret. Ini kan 9 kali 0,3 kali 0,3 9 kali 10 min 2. Berarti di sini tinggal 10 min 2. Oke. Tinggal 10 min 2 kan gitu. Atau sini aja, ini 4. Oke. Berarti tinggal berapa? 4. Kita tuliskan angka yang utuhnya 4 kali ini min 5 ditambah min 5 berapa? Kan min 10 ya. Min 10 ditambah 9. Berarti min 1, ya kan? Min 1 dibagi 10 min 2. Berarti sama dengan berapa? Ini kan naik ke atas nih 10 min 2. 10 min 2 kali naik ke atas berarti kan positif. Jadi kan 100 kan? 100 kali 0,1 berapa? 10. 10 kali 4 sama dengan 40 Newton. Ini hasilnya. Gitu. Oke. Ngerti ya? Nah, terus arahnya, Bu. Nah, arahnya tadi sudah saya gambar di depan. Nah, arahnya ini yang Q1-nya arahnya ke kanan, mendekati muatan yang negatif juga seperti itu, ketarik ke arah kiri ya. Ini ke arah kiri mendekati muatan positif. Gitu aja digambarkan arahnya. Nah, seperti itu. Besar gaya Coulomb keduanya adalah 40 Newton. Oke? Paham sampai sini ya? Kita lanjut ya. Lanjut. Sekarang yang ditanya yang B, ya kan? Yang B tadi ketika jaraknya 60. Jarak sama dengan 60 cm. Oke. Langsung masukkan ke persamaan. F kaki kali kakiku roda 2. Oke, masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 kali 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi R kuadratnya berapa? Berarti kan ini ya. 60 cm jadikan cm, berarti 0,6 kuadrat. Sama dengan berapa nih? 6 kali 6 berapa? 36. Kita tulis aja dulu ya. 9 ini kali 4. 9 kali 4 berapa? 9 kali 4. Gini aja dulu. 10 min 10 ditambah 10 pangkat 9 berarti 10 pangkat min 1 dibagi 36 kali 10 pangkat min 2. Nah, 36 bisa dicoret, seret. Ya, berapa nih? 18 berarti 9 ya? 9 coret sama ini, seret. Coretnya keliru nih. Nah, dicoretnya ke sini, seret kan gitu. Habis satu-satu, oke?
Berarti tinggal naik ke atas ini. 10 Newton, ya kan? Oke, sudah selesai. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Tapi ini untuk tugas. Yang kedua, untuk tugas ya. Nah, sekarang soal yang kedua. Nah, ini nanti kalau tidak mendengarkan penjelasan saya pasti tidak ngerti tugasnya apa. Oke. 3 buah partikel bermuatan listrik masing-masing min 8. Keliru, belum diketok ternyata. 3 buah. Astagfirullahaladzim. Maaf, sabar ya. 3 buah partikel bermuatan listrik, masing-masing min 8,0 mikrokulom, plus 3 mikrokulom dan min 4 mikrokulom. Terdapat pada suatu garis lurus, jarak antara muatan pertama dan kedua adalah 20 cm, sedangkan jarak antara muatan kedua dan ketiga adalah 10 cm. Hitung gaya kulom pada muatan min 4,0 mikrokulom akibat 2 muatan lainnya. Nah, ini adalah tugas. Mikrokulom itu nulisnya ngerti ya. Ini kalau saya ini mikrokulom, harusnya kan mikro. Tidak ada simbol mikro soalnya. Nah, ini artinya ini positif. Nah, yang ini negatif 4 mikrokulom. Ya. Oke. Terdapat pada satu garis lurus. Nah. Oke. Ini dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti saya pindah soalnya. Kalian kerjakan ya di kertas. Oke? Nah, sekarang next kita ke medan listrik. Medan listrik. Medan listrik. Nah, apa sih sebenarnya medan listrik itu? Ayo, siapa yang tahu nih? Siapa yang tahu medan listrik itu apa? Iya, benar. Apa? Ruang di sekitar benda bermuatan listrik. Itu namanya medan listrik. Ditulis ya nanti. Oke? Oke deh. Jadi, medan listrik itu adalah ruang di sekitar benda, Jadi, ruang di sekitar benda bermuatan listrik. Itu namanya medan listrik. Benda yang bermuatan. Iya. Jadi, ada misalnya sebuah muatan, maka
di dalam suatu ruang itu misalnya ada sebuah titik yang bermuatan atau partikel yang bermuatan misalnya positif gitu. Jadi misalnya gini, saya gambar ya. Seret. Nah, maka kalau ada sebuah partikel positif di situ, maka medan listriknya mana nih? Ya, di sekitarnya. Berarti di sekitarnya di mana? Ya, garis-garis gaya itu tadi yang arahnya keluar. Ya kan? Kok bisa keluar Bu ya? Karena dia positif, arahnya keluar. Ini. Seret, seret, seret. Oke. Keluar kan dia positif ya. Nah, kalau negatif gimana? Masuk. Oke. Dan listrik ini. Oke. E-nya, ya iki di sekitarnya itu. Nah, ruang di sekitar benda yang bermuatan namanya medan listrik. Oke. Nah, kemudian medan listrik oleh muatan titik. Oh, ada muatan titik toh. Ada berarti ada yang tidak titik, ada. Nanti ya. Kalau yang tidak, nah, sekarang kita ke medan listrik oleh muatan titik. Muatan titik. Nah, apa sih ini? Nah, medan listrik oleh muatan titik. Maka besaran yang menyatakan gaya Coulomb per satuan waktu. Jadi, apa tadi? Iya, besaran yang menyatakan gaya Coulomb per satuan waktu. Kalau sistematisnya bagaimana? Nanti ditulis tuh ya yang ucapan saya tadi. Jadi E sama dengan F per Q. Kan gaya per satuan muatan. Ini adalah muatan medan listrik oleh muatan titik. Atau bisa juga kita tulis gayanya dulu. Jadi F sama dengan E kali Q. Kan gitu ya. Nah, pakai ini bisa lihat nanti di soal mana yang dipakai. Gitu ya. Jadi, perhatikan. Jika muatannya itu positif, maka F-nya searah E-nya. Jadi kalau Q-nya positif, maka arah F itu searah E. Kalau Q-nya negatif, berarti iya. Q-nya negatif, sorry. Jadi kalau Q-nya ini negatif, maka arah F-nya ini arah ya. F-nya itu berlawanan. E. Gitu. Sehingga muatan lain sebesar positif Q atau bisa muatan yang positif disimpan pada jarak R. Pada muatan yang positif tadi akan mendapatkan gaya yang besarnya adalah seperti ini. Seperti hukum Coulomb tadi bahwa F sama dengan kaki per kaki roda 2 ya kan. Nah, jadi kuat medannya gimana? Jadi E sama dengan F per Q sama dengan K per R kuadrat. Ini besarnya E. Nah, besarnya E-nya. Jadi kalau tadi F itu kaki roda 2, kalau medan listriknya sekarang kaki roda 2, gitu ya. Berkurang Q-nya. Oke. Kaki roda 2, ya. Direkam ini diingat-ingat ini. Kalau ngapalinya itu, kalau hukum Coulomb tadi kaki roda 2. Kalau kuat medan besarnya adalah kaki roda 2. Q-nya hilang 1. Gitu. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita ke medan listrik oleh bola konduktor. Medan listrik oleh bola konduktor bermuatan.
Nah, oke. Jadi, misalnya saya punya bola. Nah, ini bola. Gitu. Kemudian bolanya itu dia bermuatan kan ya. Ya, muatan ini positif. Ya, di tepi-tepinya ini merata. Menyebar merata di permukaan bola gitu. Nah, gitu. Thread. Ini adalah jari-jari bola. Thread. Ini R besar. Nah, ini yang menjadi catatan adalah 1. Jika di dalam bola, kalau di dalam bola berarti apa yang sih yang di dalam bola? Yo E-nya itu loh. Ya, medan listriknya itu loh. Medan listriknya di dalam bola. Kalau di dalam bola berarti kan jari-jarinya lebih kecil dari jari-jari bola, ya kan? R ini jari-jari bola, R besar itu jari-jari bola, R kecil itu jari-jari muatannya, kan gitu. E-nya. Sehingga kalau R lebih kecil dari R atau di dalam bola, maka besar E-nya adalah, saya tulis, maka E-nya sama dengan 0. Berapapun jari-jari dari berapapun jaraknya ya, berapapun jaraknya apabila dia di dalam bola, maka atau jari-jarinya atau jaraknya itu lebih kecil dari jari-jari bola, maka nilai E-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, yang kedua, di permukaan bola. Kalau di permukaan bola artinya apa? Jarak muatannya itu sama dengan jari-jari bola, gitu loh. Jadi kan gimana? R kecilnya itu sama dengan R di permukaan bola. Ingat ya, ini tadi di dalam bola, ini tadi di permukaan bola. Maka kalau di permukaan bola gimana? E-nya itu sama dengan R-nya kita ganti di permukaan bola. Saya tulis saya tulis di bawahnya. E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, ini di dalam bola. Di permukaan bola. Sekarang yang ketiga yang menjadi catatan adalah apabila R-nya atau muatannya di luar bola. Nah, kalau dia di luar bola, berarti di luar bola itu kan di sini ya letaknya, kan gitu. Saya beri tanda ungu misalnya di sini. Nah, jadi muatan itu bisa di sini, bisa di permukaan sini atau di dalam bola. Nah, gitu. Oke, ketika dia di luar bola, jadi ketika dia di luar bola di sini, maka R-nya dia kan lebih besar daripada R bola, kan gitu. Maka E-nya sama dengan K Q per R-nya pakai R apa? Ya R dia sendiri. Nah, gitu. Paham ya? Jadi R-nya sama dengan ya R dia sendiri yang dipakai. Nggak ngefek, misalnya jari-jari bolanya 10, ternyata 10 cm, ternyata letaknya dia di luar bola 15, maka R-nya yang kita pakai adalah 15. Gitu ya. Oke. Maaf ya ada gangguan